Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap semua adik-adik di rumah sehat selalu ya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita angkat satu lagu pujian kita, Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Ayo semuanya untuk siapkan hatinya ya, Tutup matanya dan lipat tangannya ya adik-adik. Tuhan, kami tahu Tuhan pasti waktu Tuhan yang terbaik Bapa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan Kau yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah dalam ibadah kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, baiklah adik-adik, semuanya masih bersemangat? Amin. Oke, baiklah Kak, kita lagu apa ya? Oh, kita angkat
satu lagu pujian. Kau temanmu, ku temanmu. Oke, baiklah kita dengerin musik ya adik-adik. Semuanya bersemangat di rumah. Lagi dari terbit matahari sampai pada masuknya. Haleluya. Semuanya bersemangat ya adik-adik. Terbit matahari pagi sampai pada masuk. Nama Tuhan dipuji. Katakan dari terbit matahari. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuk. Nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuk. Biarlah nama Tuhan dipuji. Baiklah adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan kumpulkan persembahan terlebih dahulu. Kita akan bersatu dalam doa. Oke, baiklah adik, kita mari bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa karena Engkau sudah memberkati kami Bapa. Tuhan, sebentar kami ingin mengumpulkan sebagian dari persembahan Tuhan. Biarlah Bapa Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan itu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Lalu kita angkat satu lagu pujian kita, segala puji syukur. Kami mau
Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian kita. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Semua mari satukan hatinya. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Engkau selalu menolong kami Tuhan. Dan sampai pada pagi hari ini Tuhan, kami tetap merasakan kasih dan kebaikan daripada Tuhan. Sebentar Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu-Mu akan mendengarkan cerita firman-Mu hari ini. Berkati kami Tuhan, agar kami menjadi anak yang baik, anak yang pintar, dan anak yang tertib Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Baik, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik yang ada di rumah, kakak percaya semuanya dalam keadaan semangat, dalam keadaan bersuka cita. Sebelumnya kita mau tepuk Yesus dulu. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah semuanya sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Apa? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Iya, kakak percaya adik-adik yang ada di rumah semuanya sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita siapkan Alkitab kita duduk dengan manis dan kita dengarkan cerita firman Tuhan hari ini dan kita ikuti, kita perhatikan adik-adik apa yang kakak katakan. Mari kita perhatikan Alkitab kita dengarkan dengan baik supaya firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh kita jadikan menjadi patokan di dalam hidup kita dan kita menjadikan rema di dalam kehidupan kita. Baiklah adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan bercerita mengenai khotbah di bukit. Apa adik-adik? Khotbah di bukit. Sebelumnya adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita membuka Alkitab kita dari Matius 5 ayat 1 sampai 12. Matius 5 ayat 1 sampai 12. Adik-adik yang ada di rumah buka Alkitabnya dan kita baca bersama-sama ya. Matius 5 ayat 1 sampai 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah,
karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya dan difitnah kepadamunya segala yang jahat. Berbahagialah, bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelumnya kamu. Haleluya. Baiklah adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan, yaitu mengenai Tuhan Yesus sedang khotbah di bukit. Dan hari ini adik-adik kita mau akan bercerita mengenai diberkati. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus pada saat itu berada di lereng bukit, dan ketika itu begitu banyak orang-orang berbondong-bondong datang kepada Tuhan. Mereka datang semuanya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, untuk mendengarkan ajaran-ajaran yang baik pada saat itu adik-adik. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sama seperti kita yang ada di sini, kita sedang mendengarkan ajaran-ajaran mengenai kebenaran firman Tuhan. Begitu juga adik-adik, Tuhan Yesus pada saat itu sedang menceritakan kebenaran, kebaikan. Bahkan Tuhan Yesus telah menceritakan akan hal-hal ajaran-ajaran tentang berbahagia untuk dalam mengikut Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kakak mau tanya dulu sebelumnya, siapa di sini yang mau diberkati? Haleluya. Semuanya mau diberkati adik-adik? Iya, jika semua adik-adik mau diberkati, maka perhatikan pada Matius 5 ayat 1-12 dikatakan, berbahagia orang yang miskin, berbahagia orang yang berduka cita, berbahagia orang yang lemah lembut, berbahagia orang yang lapar, berbahagia orang yang murah hati. Dan ayat seterusnya telah menceritakan bahwa kita berbahagia di dalam Tuhan, sebab apa yang kita inginkan akan Tuhan berikan, jika itu menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan merasa sedih karena begitu banyak percobaan dalam kehidupannya. Sebab firman Tuhan berkata kepada kita dalam Matius 5 ayat 1-12 ini mengatakan bahwasanya Tuhan telah mengajarkan hidup kita harus penuh dengan kebahagiaan. Maka adik-adik yang ada di rumah, maka kita harus berbahagia di dalam Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memberkati orang yang bergantung kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Bergantung kepada Tuhan berarti kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya adik-adik. Jadi ketika kita berserah kepada Tuhan dan bergantung kepada Tuhan, maka hidup kita juga akan diberkati. Dan yang kedua, berbahagia orang yang berduka. Jika kita ingin diberkati, jangan karena begitu banyak persoalan dalam hidup kita, begitu banyak hal-hal yang kita lalui yang membuat kita merasa sedih, yang membuat kita merasa ciut. Mari adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, andalkan Tuhan. Jadikan Tuhan menjadi prioritas dalam hidup kita. Jadikan Tuhan menjadi sumber kekuatan, sumber pertolongan dalam hidup kita. Maka kita yang berduka ini akan diberikan penghiburan, akan dihiburkan Tuhan. Tuhan akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Jika kita yang sedang berduka dan kita lari kepada Tuhan, kita meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Dan adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita rendahkan hati kita jika kita mau diberkati oleh Tuhan. Orang yang mau merendahkan hatinya, orang yang mau datang kepadanya dan mau mengandalkan Tuhan, memberikan hatinya kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan menolongnya. Jangan adik-adik kita sombong karena kita sudah pintar, kita tidak perlu lagi mengandalkan Tuhan. Karena hidup kita sudah penuh kelimpahan, orang tua kita sudah berkati Tuhan, sehingga kita melupakan Tuhan. Dan kita tidak datang lagi berdoa kepada Tuhan. Kita nggak perlu lagi beribadah kepada Tuhan. Kita tidak perlu lagi memuji Tuhan. Bukan begitu adik-adik. Orang yang rendah hati itu akan selalu mengandalkan Tuhan.
Orang yang rendah hati berarti dia menyadari bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sungguh luar biasa, yang memberkati hidupnya, yang memberkati hidup kita, sehingga kita tidak perlu sombong, sehingga kita harus mengingat Tuhan selalu. Yang keempat adik-adik, taat kepada Tuhan. Kita harus taat kepada Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita taat kepada Tuhan? Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita dengarkan firman Tuhan, kita ikuti setiap perintah-perintah orang tua kita ikuti ajaran-ajaran yang baik. Kita tidak melawan kepada orang tua kita mau berdoa, kita mau datang beribadah. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita taat kepada Tuhan, maka juga Tuhan akan senang atas hidup kita. Tuhan akan senang melihat kita, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Jika kita mau percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, dan kita rindu kita diberkati, kita rindu keluarga kita diberkati, maka bergantunglah kepada Tuhan. Maka mari kita rendah hati dan mari kita taat kepada Tuhan. Dan adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada khotbah yang ada di bukit pada Tuhan Yesus tentang mengajari orang-orang banyak di situ, Tuhan juga mengajarkan tentang bagaimana caranya berdoa dengan baik. Tuhan mengajarkan bagaimana kita caranya meminta kepada Tuhan dengan baik. Kita meminta kepada Tuhan bukan sekedar, Tuhan aku mau ini, maka Tuhan berikan. Tuhan aku mau ini, maka Tuhan berikan. Kita semena-mena meminta, tapi kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit itu, Tuhan mengajarkan ajaran-ajaran yang baik. Bagaimana kita caranya berdoa dengan baik. Itu terdapat dalam Matius 6 ayat 1 sampai 12. Kita bisa melihat doa Bapa kami. Itu adalah Tuhan Yesus yang mengajari kita bahwa kita harus meminta, kita harus berdoa. Kita harus meminta kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Dan yang ketiga, adik-adik yang ingin kakak jelaskan, yaitu tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir akan masa depan kita. Tidak perlu kita khawatir apa yang hendak kita makan. Kita tidak perlu khawatir dengan kehidupan kita bagaimana selanjutnya, dengan sekolah kita bagaimana kita harus bersekolah, apa kebutuhan yang harus kita penuhi. Kita tidak perlu khawatir akan hal itu adik-adik. Karena ketika kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ketika kita sudah menjadikan Tuhan menjadi prioritas dalam hidup kita, maka Tuhan akan mencukupkannya dan akan memberikannya kepada kita adik-adik yang terkasih. Dan poin keempat yaitu menaati ajaran. Menaati ajaran-ajaran Tuhan, menaati setiap perintah-perintah Tuhan. Pada saat itu Tuhan juga mengajarkan begitu banyak ajaran-ajaran tentang kebaikan. Tuhan mengajarkan bahwa orang yang berbahagia di dalam Tuhan, orang yang berduka cita, bahkan orang yang suci hatinya, orang yang dianiaya karena Tuhan, semuanya akan Tuhan berkati adik-adik. Jadi adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan kita lemah karena kita mengalami begitu banyak penderitaan dalam hidup ini. Jangan kita lemah karena kita mengikut Tuhan, kita diejek-ejek teman kita. Ngapain harus mengikut Tuhan? Nggak perlu ngikut Tuhan, nggak perlu datang beribadah. Hidup kita juga sudah penuh kelimpahan kok. Aku bisa makan kok, aku bisa sekolah kok. Jangan adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan. Jika ada seseorang mengatakan seperti itu, maka katakan kepadanya, aku mengikut Tuhan karena aku percaya Tuhanlah sumber kekuatan dan yang akan memberkati aku. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan dan cerita firman Tuhan tidak akan kakak panjang lebarkan, tapi kakak percaya adik-adik yang ada di rumah semuanya terberkati melalui cerita firman Tuhan yang kakak sampaikan pada hari ini. Namun sebelumnya kakak rindu kita membaca Matius 6 ayat 9 sampai 13. Di sana diajarkan yaitu mengenai doa Bapa kami. Mari kita baca bersama-sama. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita mau diberkati oleh Tuhan, maka kita harus meyakinkan bahwa Tuhan adalah prioritas dalam hidup kita, dan kita harus bergantung kepada Tuhan. Kita harus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita harus taat kepada Tuhan, dan kita tidak perlu khawatir dan menaati setiap ajaran-ajaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Baiklah adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tetap semangat mengikut Tuhan, tetap semangat untuk mengikuti ibadah online yang sudah guru-guru sekolah minggu yang sudah disiapkan, dan tetap mengikuti protokol kesehatan supaya kita semua dalam keadaan sehat, dan supaya semua kita diberkati oleh Tuhan melalui firman, melalui cerita firman Tuhan yang kakak sampaikan pada hari ini. Baiklah adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan menutup cerita firman Tuhan hari ini. Kita tutup Alkitab kita dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengarkan hari ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami, di mana Tuhan firman-Mu telah mengajarkan kami untuk rendah hati, untuk taat kepada Tuhan, dan kami tidak perlu khawatir Tuhan Yesus, dan kami boleh mengikuti setiap ajaran-ajaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak garam dan terang dunia Tuhan, agar kami Tuhan menjadi orang-orang yang berdampak dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur kami semuanya diberkati, orang tua kami diberkati, keluarga kami semuanya diberkati. Berkati Tuhan bangsa dan negara kami, agar bangsa dan negara kami dipulihkan dari pandemi ini Bapa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Dan kami sebentar kami akan melaksanakan kegiatan kami masing-masing, dan kami telah siap untuk beribadah Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan satu persatu, urapi kami dengan kuasa daripada Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.